يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita berkumpul di hari yang pada umumnya orang-orang Islam menyebutnya dengan Isra wal Mi'raj. Di kita ada dua hal yang berbeda antara Isra wal Mi'raj dengan melantikan Rasulullah SAW sebagai Nabi yang disebut dengan Bi'sa atau dilantikkan Rasul sebagai Nabi. Ada dua perbedaan di mana di riwayat saudara-saudara kita di Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa pelantikan Rasulullah sebagai Nabi pada hari kalau tidak salah jatuh pada bulan Ramadan, pada hari itu yang disebut dengan Nuzul Quran atau 17 Ramadan. Dimana kalau kita berpikir bahwasannya di bulan Ramadan adalah bulan di mana kita melakukan pendekatan kepada Rabbul Alamin, dan tidak mungkin ada acara-acara yang harus dirayakan. Maka para riwayat mengatakan 17 Ramadan itu adalah Nuzul Quran mungkin ya, tapi tidak dengan pelantikan Rasul sebagai Nabi. Maka dicari riwayat yang lain, terdapatlah riwayat dari Ahlussunnah juga dari Ahlul Bait bahwasannya itu adalah 27 Rajab atau tepatnya besok. Tapi itu tidak apa-apa, ini bisa tuh keharmonisan untuk silaturahmi. Tapi bahwasannya kita harus mengingat yang namanya pelantikan Rasul itu tidak ada di bulan Ramadan. Seperti yang kita bahas kemarin, 3 bulan ini adalah Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 ini adalah fase di mana bulan Rajab itu adalah bulan wilayah. Di bulan ini lahirnya pemimpin wilayah, juga banyak yang syahid para ilmu lahir di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban adalah bulannya Rasul. Ya, bulannya Rasulullah. Kemudian di bulan Ramadan adalah bulannya Allah. Ketika orang-orang banyak ingin mengenal atau ma'rifatullah, mengenal Allah, maka dia harus melalui fase di pintunya. Mengenal wilayah, mengenal risalahnya Rasulullah, baru mengenal Tuhan. Jadi 3 bulan ini adalah fase di mana kita dididik untuk supaya dapat mengenal Tuhannya. Itulah kenapa di 3 bulan ini banyak amalan, predikat dan kedudukan orang yang beribadah atau melakukan amalan-amalan tertentu di 3 bulan ini. Ketika sampai di bulan Ramadan, maka Allah sudah membuka pintunya untuk menerima para orang-orang yang mengaku dirinya umat Rasul yang diundang oleh Allah. Bukan merasa diundang. Ya, banyak kita ini merasa diundang. Ya, maka kenapa 3 bulan ini termasuk adalah bulan-bulan haram, melakukan pembunuhan, peperangan segala macam. Ada babnya mutlak ibadah. Dan mengapa juga para ulama ketika di bulan Ramadan itu mengurangi jamnya untuk berdakwah.
lebih banyak untuk beribadah. Nah, hari ini kita di bulan Rajab, kita membahas kemarin sudah tentang kelahiran Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, yang dimana semua mazhab bersepakat dengan gelarnya sebagai putra Ka'bah. Yang Ka'bah itu sendiri sudah disiapkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian diteruskan sampai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena semua para nabi yang suci, ya kan, tidak bisa masuk ke dalamnya kecuali dia. Termasuk ketika Nabi Isa alaihissalam saja, ya kan, Nabi Isa alaihissalam saja ketika mau dilahirkan harus di luar Baitul Maqdis. Padahal Sayyidah Maryam itu dari awal ketika asbab kelahirannya itu sudah dimulai dengan mukjizat. Padahal Sayyidah Maryam itu bukan nabi, bukan rasul, tapi diberi mukjizat. Salah satu mukjizatnya adalah ngobrol sama Jibril alaihissalam. Bahkan kerennya, dia bukan nabi, bukan rasul, tapi bisa ngobrol sama Jibril alaihissalam dan menerima makanan dari surga melalui perantara Jibril alaihissalam. Terus orang nggak percaya ketika kita bicara tentang Amirul Mukminin lahir di dalam Ka'bah. Momennya lebih dari Sayyidah Maryam. 3 hari di dalam Ka'bah diberi makanan dari surga. Dan Sayyidah Fatimah binti Asad alaihissalam bisa ngobrol juga dengan Jibril alaihissalam. Nah, kenapa Sayyidah Maryam bisa, Sayyidah Fatimah binti Asad alaihissalam tidak bisa? Bukankah sama-sama wanita? Benar ya? Sama-sama dari lingkungan yang suci, benar. Sayyidah Maryam, bapaknya sama-sama keluarga Imran, keturunan Ibrahim. Ya, keluarga Imran. Ya. Sayyidah Fatimah binti Asad, keluarga Bani Hashim. Satu-satu perempuan Bani Hashim yang menikah dengan laki-laki Bani Hashim. Itu Sayyidah Fatimah binti Asad. Satu-satunya perempuan yang menikah dengan pria Bani Hashim, yaitu Sayyidina Abu Thalib. Dengan kemuliaan ini, masa Allah tidak boleh lebih. Di atasnya sama-sama satu, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kemuliaan ini Allah punya sebab, ya kan? Termasuk ketika kita bertanya kenapa ya ketika Sayyidah Fatimah binti Asad alaihissalam masuk ke Ka'bah tidak melalui pintunya, kan Ka'bah punya pintu, enggak ya? Kenapa harus pakai dinding yang retak? Sampai sekarang juga kan antum-antum ketika mau umroh bisa lihat itu dinding retak itu sebesar apa. Ya, kenapa nggak dari depan aja buka pintu Ka'bah aja? Allah ingin memberikan bukti pada zaman itu sampai akhir zaman nanti bahwasanya ketika Allah mau itu bisa. Dan Allah ingin membuktikan bahwasannya utusan Allah yang digelar dan yang diberi namanya atau diberi gelarnya Amirul Mukminin ketika Isra wal Mi'raj, ya Rasulullah, kekasihnya, menyampaikan kepada Rasul, wahai Rasul, sampaikan kepada saudaramu, wasim, wazirmu Ali bin Abi Thalib bahwasannya dia adalah Amirul Mukminin. Ala Nabi wa alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. Dan gelar itu Allah sebutkan kepada Rasul, gelar itu dari pertama hingga akhir hanya miliknya. Tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang bisa menyandang gelar itu. Pemimpin para mukmin. Makanya pertanyaannya salah satu eksistensinya gelar Amirul Mukminin itu adalah apa? Salah satunya ketika seorang mukmin wafat, mau wafat, dan ketika sudah wafat, ketika seorang mukminah dalam kondisi sakaratul maut, maka yang hadir adalah pimpinannya, baik itu yang buruk dan baik.
Jadi bukan karena dia baik saja, tidak. Yang buruk juga. Dan di luar kita yang mana? Iya, Datang baik. juga dia. Didatangi juga. Termasuk ketika di dalam alam kubur. Ketika pertanyaan itu dihadirkan, maka yang menjadi saksi siapa? Bahwa buka itu sampai habis ya, menyaksikan beliau. Kalimat itu kalau kita telah ahli, itu dia berkaitan. Mau buka, siapa Tuhanmu? Lalu siapa yang bisa menjawab Tuhannya? Itu jawaban di dua. Mana Nabi Yuka? Nabi yang menjelaskan Tuhannya. Sebelum Nabi Yuka, kita buka. Maka Quran yang menjelaskan Tuhan sampai akhir. Jadi sebetulnya pertanyaan atas itu adalah jawaban di akhir. Jadi dari awal gue coba pertanyaan itu, baru jawabannya di atas. Jadi bukan seperti yang kita bayangkan, Rabbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah seperti itu. Belum lagi dari kita datang saksi-saksi tersebut. Ketika dipertanyakan, sholat, wilayah, zakat, sedekah, semua hadir di situ. Sangat ilmu. Sangat ilmu, semuanya hadir di situ. Jadi, baru terlibat dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu yang menyaksikan sebagai saksi Amirul Mukminin. Campur lagi. Ada satu riwayat sejarah cerita, anak pernah tuh sampaikan, anak ulang lagi. Ketika seorang anak perempuan, dia menguburkan ibunya. Anak ini menunggu ibunya di dalam liang lahat, di dalam liang lahat. Nah, keluarganya bilang si anak tadi nggak mau pulang, pengen nungguin ibunya. Ya sudah. Jadi pertanyaan itu bukan Selang kubur deh. Selang kubur. Liang lahat. Dia bukan liang kubur ya, liang lahat. Jadi jangan pernah membayangkan liang lahat itu alam kubur. Kan enak tuh, kalau memang alam kubur kita udah bisa pesan. Seperti orang Cina kan bisa pesan ke AC segala macam. Karena itu dia alam kubur, tidak. Liang lahat itu bukan alam kubur. Dan alam kubur bukan alam barzah. sorry. Alam kubur adalah di mana kita dipertanyakan, ya kan? Dan dijawab. Ketika bisa menjawab itu semua, maka kita masuk ke alam selanjutnya, yaitu alam barzah atau alam penantian. 100 tahun, 200 tahun di situ. Ya. Dan itu dimensi waktunya berbeda dengan kita. Bisa jadi setahun kita sama dengan mereka. Bisa jadi seperti itu. Ada riwayat-riwayat nanti kita bahas ini. Tapi yang mau kita bahas apa tadi? Anak tadi ketika malam diperlihatkan kepadanya bagaimana ketika dua malaikat datang. Karena mungkin dia polos, suci, diperlihatkan kepadanya ketika malaikat datang. Dan ketika ibunya menjawab perkataan dari malaikat tentang ma imamu, maka dia tidak bisa menjawab. Bisa jawab. Dipertanyakan sama saksi tadi, dia tidak mengenal. Saksi itu nggak boleh jawab. Dia tidak mengenal. Aku tidak mengenalnya. Dan aku juga tidak mengenalnya. Itu di luar kita lah ya berarti. Itu Imam Ali tuh nih. Nah, dengan begitu malaikat mengambil satu peti, mencambuk, dan cambukan itu kena cahayanya saja, bukan kena cambuk. Maka besok pagi, ada orang-orang bingung ketika mau menutup kuburnya, melihat dia rambutnya putih semua. Dan begitu. Jadi, imam bukan itu sudah ada dari zaman dulu, tapi tidak ada yang bisa menjawab. Quran jawabannya. Quran, ya, hanya Al-Quran. Abu Somad ya. Imam Syafi'i. Quran. Kadang anak tanya sama yang sebelah kita yang berbeda siapa imammu? Katanya Al-Quran. Kan Ya sudah coba tanya Al-Quran. Itu. Ini Al-Quran. Al-Quran. Anda tanya sama Al-Quran. Ya Quran, bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya Anda mau sholat safar dari sini ke Tanjung Bur?
Siapa yang menjelaskan? Orang tua. Bagaimana perjalanan langit dan bumi? Amno, karena jawab samanya sama Pak Amno. Pak Amno. Pak Amno. Coba tanya. Benar kan? Yang disebutkan kata Rasul, tinggalkan dua perkara. Yang pertama kitabullah sebagai pedoman hidup, yang kedua adalah itrah sebagai penjelas pedoman hidup. Maka siapa yang mengikutinya tidak akan sesat. Sudah ada rumusnya dua. Kalau disebut mereka ahlul sunnah, disebut dengan sunnah, boleh saja. Pertanyaannya siapa yang menjalankan sunnah Rasul? Ahlul bait, jelas. Tetap balik ke situ juga. Jadi nggak bisa geser. Ketika mereka mengatakan kitabullah wa sunnati, sunnah. Masalahnya siapa yang bisa melaksanakan sunnahku sepertinya Rasul? Kalau sunnahnya cuma kawin 4, itu bukan sunnah. Sunnahnya juga salah. Jadi sunahnya jenggot di baju pakai jubah. Kan Bagaimana sunnah yang lain? Pakai baju jimpit. Bagaimana ketika menjelaskan Yasin? Saya. Ya kan? Bagaimana ketika menjelaskan Yasin? Sunahnya. Sementara ada ayat di dalamnya tidak akan bisa menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang disucikan. Apakah Quran bisa menjelaskan itu? Yasin? Segala macam. Enggak dong. Hanya Allah yang tahu. Berarti itu apa pedoman hidup? Taruh aja dalam Al-Waqiah. Ya. Rasul sudah bilang pedoman hidup. Nah, bule sendiri mengambil itibar dari sini. Bule orang barat. Ya, kita yang punya masalah. Kenapa harus baca? Biar tahu. Nah, yang lucunya berita banyak kaum muslimin yang lebih menerima riwayat dari Israel atau Bani Israel atau orang Israel, di mana riwayat mengatakan ketika peristiwa itu terjadi, Rasulullah itu adalah orang yang buta huruf. Maka turunlah ayat itu supaya Rasul belajar. Itu sama aja dengan merendahkan Rasulullah. Itu sama saja, mereka nggak buka Quran. Karena di surah Al-Jumu'ah ayat 2, Mengutus. dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meski sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini kontradiktif. Orang yang dibilang buta huruf datang sama orang buta huruf. Mau ngapain? Sama aja, ya kan? Orang yang nggak pandai mandi junub datangi orang yang pandai mandi junub. Sama saja. Orang yang lupa ayat ketika membaca, ketika dalam sholat, orang mendatangi orang itu nggak akan sinkron. Rasul lupa membaca ayat ketika sholat, berarti ngapain didatangi? Ya sama-sama lupa kalian. Hadisnya bagaimana katanya hadis Rasul kainnya bukan sebarang, ngapain kita datangi? Sama-sama nggak suci. Sama-sama nggak suci. Itulah dengan gampang, dengan mudah kita tidak belajar hadis, tidak menjadi mufassir hadis, tapi kita bisa memahami. Kenapa? Karena ini tadi dengan ayat Allah saja sudah dihantam, selesai. Lemah. Allah sudah jelaskan. Datangi itu orang-orang yang buta. Jadi mana mungkin ikrar itu untuk utusannya. Sedangkan Rasul mengatakan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lah, akhlak bisa sempurna kalau nggak ada ilmu. Berarti ikrar. Kesinambungan ikrar. Dan kenapa harus ikrar? Ya itu tadi. Karena orang zaman-zaman nggak mau berpikir.
Afala tak? Ya, kejahilan itu, jahiliyah itu bukan bodoh. Nah, jahiliyah itu enggak bodoh. Jahil itu kalimatnya. Jahiliyah itu kita bilang ya, hal yang di luar, sudah di luar apa namanya kebiasaan sosial. Ya kan, di zaman dulu biasa ketika satu rumah satu perempuan bagi 3 bagi 4. Jadi mana anaknya kakek, mana anaknya bapak, mana anaknya anak, nggak tahu kita. Sudah biasa satu perempuan dijadikan budak, jadikan pembantu, dijadikan warisan peliharaan. Dijadikan warisan. Nah, Ada dijadikan warisan. Ya. dan ketika anak yang perempuan dianggap menjadi sial, maka diselesaikan. Ada di buku ini. Nah ini namanya dibilang tadi jahil. Oh, jahiliyah. Maka diutuslah Rasul untuk menyempurnakan. Karena tadi sudah kita bahas, para Rasul diutus adalah untuk mengingatkan kembali janji fitrah, janji sucinya para manusia kepada Rabbnya. Melalui apa? Melalui lisan para nabi dan kitab. Makanya ada firman Allah, itu wahyu Allah, lafaznya Allah, ya kan? Lafaznya Allah yang disampaikan dalam bentuk kitab. Ada disebut dengan hadis qudsi. Lafaznya Allah, kalimatnya Allah, tapi tidak dalam bentuk kitab. Ada disebut dengan hadis. Itu kalimatnya Allah disampaikan lafaznya oleh Rasul. Jadi ketika Allah mengatakan di dalam Rasul Muhammad itu adalah utusan, kemudian Rasul Muhammad itu adalah contoh terbaik, artinya tidak ada perkara mukamasan, artinya tidak pernah ada kalimat mengatakan Rasul itu lupa, artinya tidak akan ada mengatakan Rasul itu Mengigau, meracau. Kenapa? Contoh teladan. terbaik. Artinya tidak ada lagi. Yang ada contoh terbaik. Siapa? Ana Madinatul Ilmi wa Ali Nabu. Aku kota ilmu dan Ali adalah pintu. Jadi kalau mereka salah karena tidak melakukan pencontohan terbaik, tidak menjadikan itu pencontohan terbaik, pencontohan buruk. Ketika hadis populer mereka adalah mengatakan al-ulama warisatul anbiya. Para ulama adalah waris para nabi. Pertanyaan kita, warisan itu harus 100% mutlak jatuh. Andi meninggalkan warisan untuk apa? Seluruh mutlak. Itu disebut dengan warisan. Tapi kalau hanya sebagian itu bukan. Sedekah itu. Bagaimana mungkin bisa jadi sebagian? Ada nggak seorang ulama yang bisa mendeklarasikan dirinya saya sudah melakukan 100% sunnah Rasul? Mana mau tanya dulu? Ada yang berani nggak? Nggak ada yang berani. Tapi banyak yang lebih hebat dari Rasul, gue. Iya. Rasulullah kena sihir, dia nggak bisa kena sihir. Kan banyak yang lebih hebat. Yang ahli-ahli ruqyah tuh nggak bisa kena sihir, gitu. Itu makanya falata. Makanya kenapa dari awal tadi ikrar supaya apa? Supaya jangan dibodohi. Ya mengenal Allah itu dengan ikrar, baru bisa sempurna akhlak. Ada main bola. Ya kan? Bagaimana mungkin orang bisa sempurna akhlak tapi tidak mengenal dengan ilmu? Ya kan? Makanya salah satu tempat ilmu adalah surat Al-Maidah majelis Al-Mujadilah 11. Lapang-lapanglah ke Allah dan meningkatkan derajat. Nah, kenapa Allah bilang dilapangkan dan dinaikkan derajat? Karena
kita sharing bab ilmu, maka pengetahuan tambah, ya kan? Ketika pengetahuan tambah, kecintaan tambah, kecintaan bertambah, amal ibadah bertambah, kesolehan bertambah. Naik. Ya, makanya ibu-ibu direlakan menunjukkannya ya. Tapi dari surat apa tadi, Bib? Al-Alaq tadi? Ya. Al-Alaq. Itu bisa jadi satu ini juga nggak? Bahwasanya dari situlah Allah itu menjaga firman-Nya. Dari membaca dan menghafalkan itu tadi. Yeah. Kan kita kan bisa hafalkan karena membaca kan. Yeah. Allah menjaga firman-Nya itu tadi. Yeah. Dari situ juga gitu ya. Kenapa harus membaca? Karena biar bisa hafal, bisa mengerti. Membaca itu bukan berarti kita membaca seperti ini. Maksud dari tujuan dari kalimat tadi, membaca itu adalah belajar termasuk Untuk mengerti. ya, untuk bisa memahami. Karena agama ini adalah belajar. Agama ini logika, bukan khayalan, Dogma. bukan dogma, bukan doktrin. Ketika kita bilang A, antum jangan percaya itu A. Ya kan? Kan selama ini seperti itu. Ketika ulamanya mengatakan A, dia harus yakin. Jangan membantah. Konsekuensinya ada. Kan gitu. Padahal Allah jelaskan bahwasanya masuk di ayat-ayat lain Allah mengatakan ketika sebagian dari kalian pergi perang, maka sebagian kalian datang untuk belajar. Itu artinya tidak semua orang harus ikut perang. Bagi harus belajar. Supaya apa? Supaya selamat yang lain. Nggak semuanya harus jadi ulama gitu kan. Tidak semua. Makanya kenapa di awal tadi dibilang ada bandingan itu, aku bertanya bagaimana bisa mengetahui ilmu Rasul? Wah ini ilmu aku dari pintu. Bagaimana mengetahui ilmunya Imam Mahdi? Justru ada koridornya, jalannya. Supaya apa? Supaya jangan tersesat. Bagaimana kita bisa bicara tentang tadi Adam yang kesejuta ketika nggak ada materi ilmunya, nah iya ada dengan ini. Bagaimana kita bicara bahwasannya Habil dan Habil itu tidak menikah, incest, kalau nggak ada logikanya? Karena agama logika. Allah tidak akan menabrak hukum-hukumnya. Ketika Allah bilang di Quran tidak boleh menikah sesama. Ada mahram ada. Terus Nabi Adam ngelenggang aja, nggak konsekuen. Enggak. Berarti haram terus lah ya. Di akhir zaman jadinya ya. Iya, haram lah kita. Kita keturunan Adam. Makanya kenapa pelantikan Rasul itu sangat penting? Ya karena di situ dimulai. Risalah. Nah, bukan berarti Rasul itu sebelumnya nggak nabi, enggak. Sama dia sekarang ini udah ada yang jadi wali kota, tapi belum dilantik. Tunggu waktunya. Nunggu waktu pelantikan, dia udah jadi wali kota sudah berdasarkan keputusan. Bersama dia udah jadi wali kota, tapi belum dilantik jadi wali kota. Kira-kira Ya kita udah tahu. Kita udah tahu Bebe kan dia tuh wali kota ya, walaupun dia belum dilantik. begitu juga Rasul. Nah, jadi kenapa harus dilantik? Supaya risalah itu berjalan. Hujah itu turun. Lantas kenapa peristiwa Isra Mi'raj ada bab syariat di situ sebelum pizza? Nah pertanyaannya, sholat itu Nabi Adam sholat ya? Nabi Adam sholat ya? Sholat. Kalau dia banyak, biasanya Dewi. Nggak sholat ya? Sejarahnya enggak. Soalnya dia cuma bersujud ya. Bersujud. Sholat. Salah satu rakaat dari sholat sujud. Ya.
semua nggak salah para nabi, rasul, sholat nggak? Sholat. Sebelum Isra nggak? Sholat. Iya, sholat. Berarti semua para nabi ikut dong sholat. Sohir. Karena ketika di Mi'raj, Rasul memimpin Sholat. makmumnya siapa? Ya kalau mereka nggak mengerti. Artinya sholat ya. Sholat. Kenapa dia jadi imam? Karena Sayyidul Anbiya wal Mursalin memimpin para nabi dan para rasul. Berarti gelar itu berlaku. Berarti berlaku juga gelar Amirul Mukminin. Nah, bagaimana sholat para nabi sebelumnya? Sholat para nabi sebelumnya semuanya sholatnya 2 rakaat. Tergantung fikihnya masing-masing. Nah, Ada fikihnya masing-masing. ada mazhab misalnya. Ada imam mazhab. 2 rakaat. Maka ketika selesai Mi'raj bertambah jadi 2 rakaat dan 1 rakaat. Makanya kalau di kita di Ahlul Bait tambahan itu boleh dibaca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar karena rasa syukur. Bukan nego sholat kan? Bukan. Mana tahu kan? Nanti kita bahas itu. Nah di situ, nah di subuh tidak tetap. Jadi 2 rakaat. Jika ditambah zuhur jadi 2 rakaat, boleh al-fatihah nggak ada masalah. Boleh itu subhanallah, alhamdulillah. Sebabnya karena itu syukur. Kemudian di riwayat yang lain, Nabi wal Mursalin pemimpin ya. Satu pemimpin. Yang kedua kan mereka sholat ya. Baca selamat ya. Baca ya. Pasti. Nggak sah sholatnya. Terus yang ada namanya di dalam selawat nanya sama orang yang melaksanakan sholat ini konyol nggak? Ya kan? Kita harus pakai logika. Kasih saran aja, Bi. Ya? Kasih saran. Oke. Sebab sesama Nabi. Bab saran ya. Nih coba kalau yang masih ingat ya. Di Ahlus Sunnah wal Jamaah ba'da sama qoblanya berapa banyak? Subuh ba'da zuhurnya berapa? Subuh berapa ba'da qoblanya? 2. Mbak ya? 2. Zuhur ba'danya berapa? Sholat sunnahnya? Sunnahnya 22, 4. Asar sunnahnya 2. Asal 2, Bi. tambahkan semua berapa? Sampai Isya. 1. Ya? 1. Yang versi Al-Yusuf berapa? 17 kan? 17 tambah tahajud. Iya. Enggak, tahajudnya mau yang mana, Bib? Yang 11. 11 kan? Oh, tambah yang 11. 11 berapa? 28. Tambah sholat wajib fardu. Berapa itu? Totalnya 53. Lah, yang disarankan Nabi Musa kenapa? Gak sanggup ganti umatku. Dari 1 rakaat. Gak sanggup sekarang orang menjadi. Enggak dikira Musa mungkin sekali kerja, Bi. Jadi 51 rakaat. Berarti Musa yang nggak tahu nih ya. Iya kan Musa kan kemarinnya udah pintar jumpa Nabi. Iya. Padahal tiap hari dibuka. Lah kenapa ini mantap? Musa mana? Musa Panjaitan. Musa rajik sana. Belum lagi pakai ke masjid, ayatul masjid. Benar ya? Berarti Sholat fajar. Sholat habis wudhu. Jangan sholat 2 jangan ya, sholat 2 jangan. Masuk kan? Sholat minta hujan, Be, masuk kan, Be. Istiqoroh. Kalau istiqoroh masuk lah. Akhirnya yang dibilang Nabi Musa
Umat nggak sanggup, Malah lebih umatnya. Tambah lagi mikrosoft tasbih. Nah, karena apa? Nah, yang konyolnya, ini kan riwayat ini kan dari Bani Israel, dibuat oleh orang Israel, dipegang sama orang Muslimin sampai hari ini. Nah, yang lucunya tiap bulan Ramadan semua kita baca loh ayat tentang puasa. Ibadah puasa, ibadah nabi-nabi sebelumnya. Berarti luar biasa umat Muhammad bisa melaksanakan. Kamu lucu. Ibadah para nabi bisa dikerjakan. Benar ya? Ibadah para nabi bisa kita kerjakan. Salah satu ibadah para nabi apa? Sholat id. Bisa kita kerjakan. Lantas kenapa pula mesti minta sholat? Oh, kan trauma dia. Bangsanya kan memang bandel-bandel sih. Ya kan di Israel dia kan. Tapi di Cina minta Tuhan, minta Tuhan nggak benar. Bisa umat. Jadi dikira Musa itu, galau. Ini ada yang di langit. Contohnya Baitullah, di langit ada Baitul Ma'mur. Dan Baitul Maqdis di bumi. Ada Baitul Maqdis di langit. Jadi simbol aja supaya manusia bersatu, silaturahmi, segala macam urusan. Simbolnya cuma di situ. Sampai sumber air di bumi ini ada sumber airnya sih. Iyalah. Lautan Cuma di langit. itu aja yang nggak ada apa sungai yang dari anggur itu aja nggak ada. Jadi jangan pernah ngerasa Baitullah itu Baitullah hanya di bumi. Itu dia di umur. Nah, yang tawaf itu adalah malah malaikat, bukan manusia. Berbedanya di situ. Ya, kembali ke Bitsah. Jadi Gua Hira itu adalah lokasi yang dipilih oleh Rasul dari sebanyak gua-gua lainnya. Kalau sekarang secara fisik orang melihat Gua Hira itu akan susah menaikinya. Sekarang ya, terjal dan kecil, itu sangat susah. Rasul memilih Gua Hira dari gua-gua yang lainnya. Rasul ada juga gua-gua lainnya, tapi lebih sering di Gua Hira. Dan bukan sekali, sering. Sebulan sekali itu tetap ada Rasul Gua Hira. Salah satunya adalah bagiannya adalah Belah dada itu ya? Hah? Dada di belah itu. Jadi itu di kampung-kampung. Kalau dari riwayat lebih sering Rasul itu di Gua Hira daripada dia di tempatnya. Ya, dia menjauhkan diri dari orang-orang Mekah. Karena dari nabi-nabi sebelumnya ada memang tempat-tempat spesial mereka. Kayak Nabi Musa di mana? Di Bukit Tur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rasa lapar mendatangkan hikmah dan ilmu, serta menjaga hati, mendekatkan padaku, memberikan kesedihan yang langgeng. Maksud kesedihan tadi adalah memewas diri, bersyukur. Dengan sedih atau dengan mengukur diri kita, itu tadi kita akan bersyukur. Meringankan beban pengeluaran hidup di tengah masyarakat, maksud mengucapkan kalimat yang benar dan menyadarkan bahwa hidup ini harus dilalui dengan mudah atau sulit. Kemudian hal yang dipertanyakan Rasul dari poin yang keempat tadi tentang puasa. Kenapa bukan yang tiga tadi? Kenapa harus puasa? Sebabnya yang selalu Rasul bilang, musuh yang nyata itu adalah diri sendiri. Jihad terbesar adalah Rasul itu sebelum Bitsah, sebelum pelantikan sebagai Nabi dan Rasul, melakukan kebaikan. Orang-orang masih senang nih sama Rasul. Tapi ketika perintah risalah turun, mulai dakwah, mulai terganggu, direformasi total. Kebiasaan, ya kan, adat istiadat itu direformasi total. Dan itu membuat orang tidak senang lagi. Jadi seorang revolusioner itu Allah lebih sukai daripada orang menjadi pengikut revolusioner itu. Tapi menjadi seorang revolusioner itu tidak ada, artinya berani merubah. Nah tadi kan Rasul di awal dia baik, tapi ketika turun pelantikan risalah, maka dia harus berdakwah, menyampaikan buka-bukaan. Maka banyak orang yang membencinya. Tapi
Tapi itu Allah. Karena apa? Karena dengan adanya orang-orang seperti ini di lingkaran kita, di kampung kita, di kota kita, di pulau kita, di provinsi kita, di negara kita, di bumi ini, maka Allah sebutkan di dalam firman-Nya di surat Hud ayat 117, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang muslihun. Allah. Jadi akan aman ketika ada orang-orang yang menentang kejahatan, kebatilan, keburukan, daripada babnya hanya orang melakukan bab yang baik, sedekah, bangun masjid, tapi maksiat tetap Dia menungkaran. akan aman suatu tempat itu ketika ada manusia seperti itu. Allah tidak akan turunkan azab selama sebelum pelantikan, dan itu sering dilaksanakan perjalanan itu. Nah, jadi berulang kali, bukan hanya sekali, tapi Mi'rajnya itu sekali. Itu di Sidratul Muntaha. Salah satu dialognya yang pernah kita bahas tentang sholawat. Masuk istana negara. Tapi jangan implementasikannya dengan sebuah tempat. Sidratul Muntaha itu tidak sebuah tempat. Dimensi, kita bilang bicara tentang dimensi. Karena kalau kita bicara tempat itu maka membutuhkan unsur-unsur yang lain. Ya, Ketika bicara unsur berarti ada ruang, ada ruang, macam. Bayangan itu sebelum bangkit. Bayangannya Tinggal. tidur itu masih panas. Artinya nggak ada ukuran waktu itu ukurannya nggak ada. main di situ Nggak ya. ada ukuran. Nggak ada waktu di situ. Saking cepatnya men. Karena kalau ada waktu di situ, waduh, Bohong ceritanya. oh. Tapi dia logika. Kenapa? Ya, antum bedah pakai ilmiah bisa. Ada. Bisa kan? Einstein menemukan rumus. Bisa. Justru kayak tadi bahas di awal, agama ini logika. Tapi dia mati duluan. Kayak kenapa tadi ikra dan kenapa afala ta'qilu? Kenapa? Agama ini logika. Agama yang tidak logika bukan agama. Dan boleh kita bahas agama di lain selain Islam tidak logika. Cuma Islam yang logika. Karena kalau kita bicara akal, inilah kita bicara akal, ada akal 1, akal 2, akal 7 segala macam akal. Ini bukanlah kadang-kala. Baiti faradun indana wa bihaza lahu bilahna samikhan. Dan dengan kecintaan ini kami tidak khawatir akan kesusahan. Wa bihaza lahu bilahna samikhan. Sama-sama. Inna fil jannati nahran min laban. Inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan li aliyin wa husainin wa hasan. Inna fil jannati nahran min laban. Inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wa hasan li aliyin wa husainin wa hasan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Taibah, ya Taibah, ya Dawal Ayat, Istaghna wal hawa
masdarul mawali ya turabal uradi hadir indukum afdalul ilmana afdalul ilmana ya taibah ya taibah ya dawana ya ana istaghna li wal hawa nadana wal hawa nadana asyani الحسن والحسين إلا النبي الطهرين يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا طيبة يا يا أنا استغنى لي والهوى نادانا والهوى نادانا اللهم صل اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل البدر علينا فإذا فاضني مثل حسني ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح